bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan upacara bendera dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sabarnya di hari yaumul akhir nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara hari ini yang telah maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Itulah pentingnya sebelum pelaksanaan upacara. Petugas harus berlatih dan berlatih agar pelaksanaan upacara menjadi lebih baik. Pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin maupun setiap tanggal 17 hendaknya jangan hanya sebagai seremonial belaka ataupun sebagai rutinitas yang kurang bermakna. Tetapi jadikanlah upacara bendera ini suatu kewajiban yang harus dijalani agar nantinya kelak akan melatih kedisiplinan kita. Lalu kalian mulai pahami dari sekarang bahwa ada banyak hal yang barangkali perlu kita ketahui bersama supaya nanti dalam proses belajar mengajar tercipta kondisi yang baik untuk proses belajar mengajar kita. Adik-adik yang saya banggakan, ada satu hal yang mungkin terus harus kita bangun, yaitu kesediaan kalian untuk memenuhi tata tertib yang akan diberlakukan. Entah itu tata tertib tidak tertulis maupun tata tertib yang tertulis. Adik-adik akan melihat hasilnya nanti ketika disiplin itu sudah menjadi kebiasaan. Adalah akan tercipta proses belajar mengajar yang berhasil, baik, dan menjadikan kalian bisa nyaman belajar secara maksimal. Karenanya, kerjasama kalian semua dengan memahami arti pentingnya sebuah sikap disiplin sudah pasti akan berbuah keberhasilan. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terus mendekatkan diri kepada yang di atas, niscaya Allah akan melindungi kita agar terhindar untuk memiliki niat yang tidak baik ataupun perbuatan yang tidak halal. Selain itu, keamanan dan pengamanan perlu kita tingkatkan. Maka dari itu, kenapa SIP diperlukan? Karena SIP merupakan bukti reputasi dan identifikasi yang diberikan oleh kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Maka dari itu, seseorang yang belum memiliki SIM dianggap belum mampu atau belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk adik-adik siswa SMP 1 kalian dapat mengendarai sepeda kayu untuk pergi ke sekolah atau membawa orang tua kalian untuk mengantarkan ke sekolah, atau bisa juga kalian naik kendaraan umum. Karena sangat rawan untuk kalian jika mengendarai kendaraan bermotor. Selain belum dikatakan layak, kalian juga rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Karena tidak dimungkiri, umur juga berpengaruh dalam hal psikologis. Sedangkan untuk mengendarai kendaraan bermotor diperlukan psikologis yang stabil. Perlu diketahui bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sukoharjo cukup tinggi, menempati urutan 5 besar di wilayah Polda Jawa Tengah. Demikian amanah dari kami. Sebelum menutup amanah ini, saya berharap kepada seluruh adik-adik di SMP 1 agar meningkatkan kedisiplinan demi menghindari hal-hal yang terlarang, dan semoga tidak terjadi adanya kasus-kasus pencurian, curanmor,
ataupun laka-laka yang melibatkan warga SMP 1 Weru ini, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Demikian amanat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2023, Kepala Kepolisian Desa Sukoharjo bertanda tangan Wahyu Nugroho SIK MPIK Ajun Komisaris Besar Polisi NLP 82030990. Perlu saya tambahkan sedikit sebelumnya. Pertama-tama, mohon izin Ibu, Bapak, saya untuk memperkenalkan kepada adik-adik. Jadi di sini saya selaku Babin Kamtibmas Desa Karangmojo, ya. Dan kebetulan untuk SMP 1 Weru itu memasuki wilayah Karangmojo, ya. Jadi sudah menjadi tugas dan kewajiban serta kewenangan saya untuk membimbing adik-adik, untuk memberikan himbauan, ya. Saya tekankan lagi, tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk sarana sekolah. Bila mana sangat terpaksa sekali, saya paham kalau di wilayah Karangmojo itu wilayahnya rata-rata masih pedesaan, pegunungan, kemudian untuk sarana angkutan lain pun mungkin masih susah, ya. Banyak yang tidak bisa. Jadi saya mohon, ini sebenarnya tidak boleh, saya juga tidak mengajukan. Bila mana adik-adik menggunakan sepeda motor untuk sekolah, gunakanlah sepeda motor yang standar, ya, yang standar, nggak usah aneh-aneh. Kalau nanti aneh-aneh itu seperti bannya diganti, ya. Nah, terus spion diprotoli, lampu dicopot, nggak kelihatan gajah. Sekarang sudah bukan zamannya lagi, ya. Bisa diterima? Terus yang paling utama itu sekarang masalah knalpot bro, ya. Saya tekankan lagi, sekarang lagi marah-marahnya operasi knalpot bro di Sukoharjo, di seluruh jajaran kepolisian. Jangan sekali-kali menggunakan knalpot bro, gunakan knalpot yang standar demi kenyamanan adik-adik sendiri pada waktu baik untuk berkendara maupun pengemudi yang lain. Apalagi untuk SMP 1 Weru ini wilayahnya masih banyak pemukiman penduduk. Jadi ciptakan kondisi di lingkungan SMP ini yang nyaman, yang penting. Saya yakin siswa dan siswi SMP 1 Weru pasti bisa, ya. Kemudian yang selanjutnya masalah penggunaan helm. Saya tadi melihat di perempatan sebelah timur itu masih banyak yang tidak menggunakan helm. Helm itu gunanya untuk adik-adik sendiri, ya, bukan untuk Pak Polisi. Jadi untuk adik-adik, untuk keselamatan. Kita ini tidak tahu namanya musibah. Datangnya kapan kita tidak tahu, ya. Jadi saya mohon gunakan helm yang standar, jangan memakai helm yang batok atau apa itu, ya. Kira-kira bisa diterima? Bisa dilaksanakan? Mulai sekarang ciptakan kesadaran diri masing-masing, ya. Karena Pak Polisi di sini nantinya
namanya narkoba. Jauh ya, jangan sekali-kali mencoba apalagi menggunakan. Karena apa? Selain adik-adik nanti itu rugi sendiri, dapat juga merusak generasi bangsa. Dan siapa generasi bangsa sekarang? Ya adik-adik yang